Halo guys, assalamualaikum guys. Jumpa lagi guys bersama saya Ibinho. Hari ini jam 11 guys. Panas banget karena saiki wis guys. Karena sekarang saiki wis memasuki musim panas. Saiki wis bulan 5 pertengahan, jadi wis memasuki musim panas. Jadi cuacanya panas banget. Kebetulan juga saiki jam 11. Jadi panas banget. Di lokasi kunen di sekitaran pabrikku, pabrik baru guys. Aku baru pindah pabrik guys. Kemarin baru pindah pabrik, aku udah dapat 3 bulan kerja di sini. Jadi di Korea udah 2 tahun dan bekerja di guys, aku gak fokus untuk pabrik guys. Pergo hari Sabtu tapi kerja, berarti ya lumayan duitnya banyak. Kalau hari Sabtu kerja itu berbeda dengan hari-hari biasanya guys. Kalau di Korea kan hari Senin sampai Jumat kerja. Nah, kalau Sabtu Minggu kerja itu artinya kan hitungannya lain, lemburan gitu loh guys. Jadi per jamnya itu lebih, bayarannya lebih gede daripada hari Senin sampai Jumat kalau normal 8 jam. Tapi Senin sampai Jumat itu kalau setelah 8 jam itu masuk lemburan itu guys. Jadi kalau bekerja lebih dari 8 jam dihitung lembur. Misalnya 9 jam berarti yang 1 jam hitung lemburan, dan seterusnya gitu guys. Saiki pabrik baruku guys, atau sekarang repot ya bahasa Indonesia bahasa Jawa. Saiki pabrikku ono di desa guys, jadi lokasinya sangat-sangat menyenangkan. Yang pabrik pertama di desa juga, tapi nggak menyenangkan. Terus pabrik kedua di Kumayan kota, semua dekat ATM, dekat toko-toko. Kalau di sini nggak ada toko guys, ntar guys ya tak kasih lihat di depan ya. Ini guys, kalau di sini nggak ada toko, jauh, jadi harus stok bahan makanan selama 1 minggu. Nah kebetulan hari ini kan hari Sabtu, jadi aku mau beli sesuatu untuk disimpan di rumah seperti itu guys. Kalau kita nggak punya makanan ya udah kelaparan kalau di sini, karena nggak ada toko, nggak ada warung. Kalau di pabrik sebelumnya itu dekat toko, dekat ATM, dekat warung makan, jadi semua serba mudah. Kalau di sini semua serba sulit. Jadi kalian itu kalau pindah pabrik, tapi nggak pasti juga sih, karena kita pindah pabrik gak mesti harus nyari yang di kota. Seneng-senengan sih guys, gitu. Tapi di sini
udah 3 bulan ini lumayan lah ya, harus kerasan guys karena udah pilihannya gitu. Guys, jadi itu pabrikku sekelilingnya gunung-gunung semua, dikelilingi gunung. Guys, tak pindah guys, ngarep. Nah, menurutku guys, enak nggak sih dapat pabrik? Enak kan di mana dapat pabrik di daerah kota atau di desa? Kalau menurutku semua ada plus minusnya. Kalau di desa kayak aku sekarang ini itu tergeser kalau udah nyampe. Target ya, lanjut ceritanya nanti guys. Tak nyiapin duit dulu. Nyiapin duit. Di sini naik bis. Harganya ini. Harganya 1.500. Ini uang pecahan, uang Korea pecahan 500 perak. Ada 3 biji ini. Kemarin baru naik Januari 2020 kendaraan naik guys. Aduh, ngeluh kakak. Kalau di Indonesia ngeluh, kalau di sini enggak. Naik 200 perak. Kemarin 2019 itu bis itu harganya sekali naik itu 1.300. Jadi naik sekarang menjadi 1.500. Itu guys. Tadi ceritanya nyampe mana guys? Nyampe enak mana sih pabrik, di kota apa di desa? Nah, tergantung, ada plus minusnya. Kalau di desa kesulitannya kayak gini guys, misalnya mau kemana-mana serba sulit. Kita itu paling enggak kalau mau cepat itu harus pakai taksi, sedangkan taksi itu mahal guys. Bisa misalnya naik bis kan 1.500, kalau ditemu dengan taksi itu bisa 10.000. Jadi perbandingannya kan banyak guys itu. Jadi kalau di desa kayak gini bisnya sulit. Kalau di tempatku ini cuma satu toh, lewatnya jarang. Kalau nggak tahu jadwalnya, jadi kita harus benar-benar lihat jadwal dulu baru berangkat ke halte tuh. Sedangkan kan pabriknya di sana tuh, itu pabriknya tuh. Kebetulan hari ini aku syukur berangkat aja karena aku sengaja mau bikin vlog, mau bikin video, jadi ya nggak usah lihat jadwal bis, langsung berangkat sambil duduk-duduk gitu. Jadi ya gitu guys, cuma satu doang bisnya. Nah kalau di pabriknya di kota guys, pabriknya yang lewat pabriknya bis yang lewat itu banyak guys, nggak cuma satu doang. Jadi bisa nggak perlu nunggu bis lalu lalang. Bis sudah lewat, kita udah naik aja, terus nggak perlu. Yang penting bis itu lewat rute tujuan kita, ya udah. Itu kalau di sini nunggu, itu nggak enaknya. Terus kalau di desa nggak enaknya juga tempat apa ya, seperti rumah sakit jauh, toko jauh, gitulah pokoknya nggak enaknya. Kalau di kota kan enak, bisa dekat rumah sakit, dekat
terutama yang paling enak itu kalau dekat pasar, kita enak. Kalau tempatku jauh, jadi harus stok barang, keperluan kita seminggu sekali, minimal lah seminggu sekali itu keluar nyari bahan makanan untuk disimpan untuk kebutuhan 1 minggu gitu guys. Kalau sampai kehabisan bisa repot. Saya sambil lihat bis guys, saya takut bisnya lewat nggak berhenti, waduh nunggu lagi lama. Gitu. Apa tebusnya ya, tebus ini cahayanya nggak dulu. Gitu guys, kalau di kota, pabriknya di kota itu enak. Kalau deket seperti apa tempat-tempat fasilitas seperti imigrasi deket, terus shelter deket, bank deket, itu enak. Karena ya nggak dipungkiri juga guys, kalau seperti saya keterbatasan bahasa di sini, saya sangat kesulitan. Saya nggak bisa bahasa, jadi kalau mau minta bantuan apa-apa itu sulit kalau di desa, karena kita mesti pergi ke shelter itu jauh gitu. Kalau di kota shelter dekat kan enak, kalau kita kesulitan apa itu bisa langsung minta bantuan, minta tolong gitu. Sering kayak gitu guys, itu nggak enaknya. Kalau di desa enaknya apa ya guys ya, lebih banyak nggak enak sih ya, cuman kalau pabriknya di kota itu mungkin sedikit lebih boros, sedikit loh ya, sedikit tergantung orang, karena kita sekali buka pintu itu udah langsung keluar duit itu. Tapi segala transport murah transport murah, tapi ya gitu, buka pintu jeder udah langsung kita keluar duit gitu. Kalau di sini kan nggak mau beli apa buka pintu yang ada ya kayak gitu guys, gunung gini, tegalan atau apa, ladang kayak gini, pertanian gitu. Kemarin aku dapat pabrik di lumayan kota sih, itu sekitar 1 tahun, memang 1 tahun guys kontrak saya. Di pabrik pertama itu saya 6 bulan, terus pindah ke pabrik lain itu yang di kota itu dikontrak 1 tahun. Jadi di sana itu malah nggak bikin video karena terlalu nyaman mungkin. Aku malah nggak dapat video apa-apa. Gitu guys. Kalau di sini kan, ini di sini udah jalan 3 bulan ini, jadi aku mulai aktif lagi guys buat bikin video. Ya udah sedikit menyesuaikan diri, jadi udah bisa sedikit lah bikin video, udah menyesuaikan diri sama lingkungan kerja. Karena kalau orang pindahan itu paling ya sulit guys menyesuaikan, adaptasi di lingkungan baru itu sulit gitu. Karena kan kalau di sini temennya itu orang asing atau orang Korea, karena kan aku nggak bisa bahasa itu loh yang sulit, dan nggak ada senior. Sebenarnya di pabrik itu ada orang Indonesia, tapi bagiannya lain, karena kan pabriknya besar, jadi di bagian-bagian mana gitu. Dan kebetulan aku ditempatkan di bagian yang nggak ada orang Indonesianya, jadi seniorku itu orang Vietnam, jadi sulit di bahasa karena kita itu sering miskomunikasi. Maksudnya orangnya gitu, saya gini gitu guys, jadi nggak sama karena bahasanya yang aku nggak bisa gitu. Jadi harus banyak belajar. Saya itu nggak bisa bahasa, saya itu ngitung juga nggak bisa. Ini guys, bisnya udah nyampe guys. Jadi
nanti dia bakalan balik ke sini biasanya ini udah nyampe.